Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran ya, analisa khususnya di market XAUUSD dan untuk analisa di hari Senin besok dan untuk minggu depan. Ini kita akan memberikan gambaran analisanya seperti apa. Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame monthly ya, karena ini adalah bulan terakhir di mana penutupan nanti di akhir minggu ini ya. Di akhir minggu ini akan terjadi penutupan di bulan Juni. Dan kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya ya, di bulan Mei ini memberikan batasan high dan low, ini yang akan menjadi acuan juga buat kita. Karena saat ini di bulan Juni pergerakan dari satu candle di bulan Juni ini ya, ini masih mencoba untuk break di bawah low yang terbentuk di bulan Mei kemarin. Inilah yang pertama akan kita tandain dulu. Kita akan tandain dulu high low-nya ya untuk di bulan Mei ya. Ini yang pertama adalah area ini adalah high-nya. Ini monthly, kemudian ini low-nya monthly juga di sini. Kisaran 1787 poin sekian ya. Nih yang menjadi tolak ukur ya, apakah nanti dia berhasil breakout di bawah 1787.15 atau mendekati area sini, karena ini nanti akan menentukan kekuatan di bulan berikutnya ya, untuk kita bisa melihat yaitu di bulan Juli seperti apa pergerakan dari XAUUSD. Yang pertama saya akan tarik dulu dengan menggunakan Fibonacci retracement ya, dari swing terakhir di area sini saya akan tarik sampai tertingginya karena ini adalah tren naik ya. Nih perhatikan ya, ini saya akan tarik dari posisi ini. Oke, terendahnya. Oke, saya akan tarik sampai dengan tertingginya ini. Bentar. Kurang lebih di sini ya. Nah, di sini, dan harga saat ini kalau kita lihat dan perhatikan mendekati level 61,8% ya. Artinya memang ketika terjadi kenaikan ini ya, kalau di monthly ya kita tariknya ini dan membentuk harga tertingginya dan terjadi yang namanya koreksi, Anda bisa perhatikan di sini ya. Nah, ini posisinya kalau kita lihat saat ini memang mendekati level 61,8%. Ini adalah level yang sangat krusial ya, dalam arti kalau di Fibonacci retracement ini posisinya memang level yang sangat kuat ya. Selalu terjadi penolakan bila terjadi di area sini. Makanya kita lihat apakah di minggu depan ini kalau memang harga bergerak kecenderungannya bulan Juni ini ditutup di bawah 1828 ya, ditutup di bawah 1828, maka kemungkinan besar minggu depan akan terjadi penurunan lanjutan. Apalagi kalau harga mendekati level 1787 ya dalam minggu depan ini, besar kemungkinan akan terjadi penurunan berlanjut untuk di bulan Juli. Ini yang bisa kita lihat. Dan apa yang terjadi untuk di minggu depan ya, minggu depan ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kalau kita perhatikan dari dorongan ini ya, apapun dari volume ini memang sempat terjadi di bulan Juni ini terjadi kenaikan. Kalau Anda perhatikan ini kan sempat terjadi kenaikan mendekati area 50% yaitu 1874.88. Tapi seller memiliki potensi yang sangat kuat dari dorongan dua candle terkuat ini ya. Seller ini kan masih belum di breakout sampai saat ini, artinya masih ada dorongan. Menurut saya minggu ini akan menguji level terendahnya. Yang pertama ini ya, terendahnya di sini di weekly nanti bisa terlihat ya, dia itu di 1805 ya, dan akan menguji sampai dengan 1787 untuk minggu ini. Karena saat ini memang sudah mendekati level 1828, mendekati area ini. Naik pun akan menguji kuat mendekati area 1855 ya minggu ini ya, ini karena di sini ada resisten yang terbentuk di sini ya. Ini ada resisten terbentuk, mungkin saya akan gambarkan juga aja supaya nanti ada
gambaran atau acuannya ya. Jadi di sini ini high yang terbentuk di candle sebelumnya. Di sini 1855 ya. Di sini di bulan Januari ini ada high candle di bulan Januari. Oke, nah seperti ini ya. Ini gambarannya. Dan kita lihat ya, kalau menurut saya dia akan menguji titik low ya, atau area support terendahnya di minggu depan ini. Dan kita akan mencoba lihat di time frame weekly ya, untuk weekly-nya seperti apa. Nah, ini di time frame weekly kalau saya lihat, saya perhatikan di sini terjadinya pergerakan ini ya. Ini ada pergerakan dorongan ya, dorongan pada seller dari pembentukan bearish engulfing ini. Maka saya tadi bilang posisinya ini untuk minggu ini kecenderungannya, karena ini kan di time frame weekly ya, weekly-nya ini yang di minggu kemarin, ini yang weekly yang minggu kemarin ya, ini yang minggu sebelumnya, ini minggu kemarin. Nah, kalau kita perhatikan memang pergerakannya tidak terlalu signifikan ya. Ini candle merah ya, ini membentuk low, ini juga akan saya masukkan acuannya ya, gambarannya seperti ini. Ini untuk di weekly ya, ini di weekly. Oke, nah ini low weekly minggu kemarin dan ini high weekly minggu kemarin. Nah, 1848 high-nya, terendahnya 1817. Dan di minggu sebelumnya juga masih belum terjadi break ya, ini di minggu sebelumnya ya. Maka dari sini akan menguji kuat dari dua level 1817 sampai dengan terendahnya ini. Nah, sampai di berapa ini terendahnya, ini akan menjadi acuan kita dulu ya. Di sini yaitu di 1805 ya. Ini kekuatannya akan menguji ke level ini ya. Kalau kita lihat memang di sini ada level high yang terbentuk di minggu kemarin 1848 dan 1817. Ini dulu yang wajib mana dulu yang di breakout. Maka nanti kita bisa lihat. Tapi kalau dari dorongan ini, saya lebih potensinya melihatnya minggu depan ini banyak terjadi penurunan ya, karena dari faktor ada posisi bearish engulfing yang terbentuk di wilayah ini. Maka tantangan dari XAUUSD ini, dia harus untuk menuju tren yang sebenarnya keluar dari area konsolidasi, dia harus bergerak di bawah 1805 ya, bergerak di bawah ini ya. Ini yang bisa saya lihat ya. Dan kemudian kita lihat lagi di time frame daily ya, time frame daily. Oke, ini di daily di hari kemarin, hari Jumat ini ya. Ini posisinya ini juga ada bearish engulfing lagi ya, tapi dia wajar sih kalau menurut saya, dia koreksi 50% dari bearish engulfing selama dia tidak menutup di time frame daily di bodinya yang warna merah ini, impulsif bearish ini. Kalau harga sampai dengan ditutup di atas 1837 ya, nih di atas 37 untuk hari Senin, bisa kemungkinan akan bergerak menuju 1855. Catatannya di sana. Jadi ini ya, ini hati-hati. Ini saya akan kasih tanda aja supaya enak ya. Resiko close di atas ini ya. Ini di atas saya akan gambarkan di atas ini 1838. Sebentar saya pasin aja di sini. Saya kasih tulisan dulu ya. Resiko close. Karena kalau close di atas ini akan merubah areanya ya, merubah areanya dari posisi sebelumnya. Oke. Oke, udah. Ini udah saya tandain. Jadi resiko close kalau dia di atas ini ya, resiko close di atas 1837 ya. Ini untuk di daily ya. Besar akan kemungkinan dia akan terjadi dorongan menuju area 1848 sampai dengan 1855. Ini yang wajib diperhatikan ya. Dan kemudian kalau dia pergerakan di daily ya, di hari Senin nih contoh, dorongannya kalau menurut saya masih kuat turun ya.
Nih, nanti kita akan cari titik entry-nya. Yang pasti posisi saat ini mendekati 61,8%, yaitu di 1828,54 untuk di Fibonacci retracement di monthly ya. Kalau menurut saya ini akan ada dorongan menguji sekali lagi level 1817 ya di area sini sampai dengan 1805 ya, karena dari posisi ini yang saya lihat ada kekuatan seller yang dimana sudah melebihi dari area ini. Ini kan kalau kita tarik dari penurunan ini ya, ini kan juga mendekati area-area krusial ya sebenarnya. Kalau kita perhatikan sebentar, kalau kita tarik seperti ini, nah, nih perhatikan mendekati area tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah di kisaran 1825 sampai dengan 1831 ya. Ini area 61,8% sampai dengan area 50%. Kenapa ini kita gambarkan? Karena acuan dari penurunan ini ya, acuan dari penurunan ini yang kita lihat adalah swing terakhir yang ini. Ya, ini swing terakhir yang ini dari bullish engulfing, dia naik ya, ini akan terjadi koreksi. Makanya saya bilang kalau dia bergerak di bawah 1828 atau 1825, apalagi dia sudah mendekati close di bawah 1816, besar kemungkinan harga akan break di bawah 1805. Catatannya di sana. Jadi itu bisa menjadi catatan buat teman-teman, hati-hati di area ini ya, wilayah ini. Kalau dia break di bawah 1825, bergerak di bawah ini dan mendekati 1816, besar kemungkinan harga akan berlanjut turun. Oke. Ini yang kita lihat ya. Selanjutnya kita lihat di time frame 4 jam. Ya, time frame 4 jam. Nah, kalau di time frame 4 jam lebih detail pergerakannya ya. Batasan yang sudah kita lihat di sini ya. Ini untuk kita lihat jangka pendek dari pergerakan ini ya. Kalau nantinya di 4 jam di hari Senin ya, start di hari Senin, kalau saya titik terbaiknya untuk kita bisa ambil posisi sell itu mendekati area 1831 di wilayah ini. Ini sebenarnya menurut saya oke lah untuk kita mencari titik sell ya, mendekati area sini. Ini juga dari penurunan ini kalau kita tarik Fibonacci lagi mendekati 50% ya di area sini. Jadi saya akan kasih blok, ini ada warna hijau terakhir ya, ini saya akan kasih blok seperti ini ya, yang menjadikan ini bisa jadikan acuan teman-teman untuk menargetkan area sell di area sini. Di area sini, ini saya tandain ini level di kisaran ini ya, di 1833 di area sini 1833 ini bisa dijadikan acuan sell ya, yang pertama di time frame H4 untuk minggu ini ya. Di minggu depan ini bisa ditargetkan di kisaran 1832 ya, 32,98 ya di area sini. Ini bisa menjadikan titik entry sell buat teman-teman. Jadi kalau dia akan koreksi ke sini bisa targetkan sell dan stop loss di atasnya 1834 ya, di area sini 1834 pasang stop loss di sini. Ini karena menurut saya potensinya masih kecenderungannya kuat turun ya. Jadi ini area sell yang bisa teman-teman perhatikan. Oke, sekarang kita lihat dan kita lanjutkan di time frame yang lebih kecil lagi ya. Untuk time frame 1 jam sebenarnya kita sudah mendapatkan titik entry ya di minggu depan ini adalah 1833 atau 32 ya. Sekarang kita coba lihat di time frame 1 untuk hari Senin ya. Ini posisinya memang dari pergerakan hari sebelumnya ini terjadi pergerakan sideways ya, atau bergerak konsolidasi dari penurunan ini, bergerak konsolidasi. Maka tadi sudah saya gambarkan ini 1833 ini adalah potensi untuk kita bisa ambil posisi sell ya di sini. Dan sebenarnya batasan dari posisi konsolidasi ini yang bisa kita gambarkan area support dan resisten itu di wilayah ini. Perhatikan ya. Ini di wilayah ini. Dan di sini ada pembentukan area support terdekat di sini ya. Di kisaran 1822,15 ya. Ini menjadi area support terdekatnya. Perhatikan ini ya. Jadi areanya adalah di kisaran ini. Yang pertama itu, yang kedua ini di sini.
1830, maka dari sini Anda bisa lihat kalau area yang terdekatnya di 30 sampai 31 area 50% ya di sini, dan terjadi area mendekati area ini boleh sell ya, kekuatan seller lebih kuat di area sini selama ada pembentukan pattern yang terjadi ya di area sini, dan target sell berikutnya adalah 1832, posisinya di area sini. Tapi kalau dia break di bawah 1822 ya nih, atau mendekati, kalau titik terdekatnya 1823, kita perkecil lagi ya, kita perkecil lagi dari area base ini ya, atau area konsolidasinya ada area sini. Ini bisa dijadikan acuan juga ketika dia break di kisaran 1823, maka kecenderungannya akan lebih kuat turun. Nah, di area sini ya kecenderungannya akan lebih kuat turun, menguji sekali lagi terdekatnya adalah 1822 di area sini. Jadi kesimpulannya adalah untuk pergerakan di hari Senin ya, sekarang kita berbicara hari Senin, saya akan gambarkan skenario, tetap saya akan buatkan 2 skenario atau 3 bahkan 4 sekaligus dari pergerakan ini. Yang pertama ya, karena ini sebelumnya adalah datanya adalah konsolidasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, harga akan bergerak hanya berkisaran atau ranging ya. Berkisaran, dia akan menguji ke sini ya. Kalau di sini nanti ada pattern penurunan, target seller kuat ya di area sini, maka dia akan koreksi lagi ke sini. Ya, di sini. Dan akan bergerak hanya sebatas wilayah ini ya. Mana dulu yang akan di breakout? Kalau dia di breakout ke sini ya dia bisa ke sini. Besar kemungkinan dia akan kembali lagi ke area sini, bisa juga akan kembali ke seperti ini. Dan ini posisinya jika dia masih bergerak ranging ya, atau sideways ataupun konsolidasi, hanya bergerak seperti ini. Jadi teman-teman sudah bisa menandai area mana untuk kita bisa mengambil area posisi untuk buy ataupun sell. Yang pertama di area sini ya, nanti pastikan aja pattern terbentuk area sini, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru sell. Area sini jika tidak terjadi maksudnya gini, kalau terjadi pattern pembentukan buy di area sini baru bisa digunakan ya. Tapi kalau impulsif bearish, buy-nya bisa dijadikan di area sini. Jadi intinya itu, karena ini market hanya bergerak konsolidasi atau berbentuk area sideways ya. Jadi perhatikan di situ, sell di area atas, buy di area bawah. Kalau impulsif bullish terjadi, maka Anda boleh buy, pasang stop loss di bawahnya dengan target terdekat yang sudah ada saat ini. Ini ya. Paham ya? Kalau impulsif bearish gimana? Ya sell di bawahnya, pasang stop loss di atas dan target di area sini. Ini yang momentum yang bisa kita lihat. Dan skenario skenario kedua, ketiga, saya lebih menggambarkannya adalah ketika dia breakout ya. Ketika dia breakout, jadi contoh di sini ternyata terjadi breakout impulsif bullish ya. Gambaran saya, dia akan menguji 1837, kemudian retest, kemudian dia break lagi di atas ini ya, mendekati area sini, dan akan menguji kuat di level 1847 di area sini. Nah, ini skenario kedua, perhatikan ya. Dan kalau kita ukur dari posisinya, make sense nggak? Kita lihat nih ya. Contoh kita gambarkan low-nya di area sini, kita lihat dulu. Nah, kurang lebih di $20, make sense ya untuk hari Senin. Berarti akan menguji high-nya adalah 1847 sampai dengan 48. Di weekly ya, ini di weekly, ini adalah weekly high ya, weekly high. Ini di minggu kemarin, Anda bisa perhatikan dia akan menguji ke sini. Ini yang pertama. Skenario yang ketiga ya, skenario ketiga, jika dia breakout ya, saya gambarkan adalah dia breakout area 1822 ya di sini. Kalau dia breakout di wilayah ini ya, breakout akan menguji 1816 di sini. Retest, perhatikan retest ya ke 1821, baru dia akan menuju ke 1805. Nah, di sini. Ini saya kasih warna pink. Nah, ini gambarannya dari 3 skenario ini. Kalau teman-teman akan memahami akan lebih enak, karena apa? Anda tahu batasan-batasannya seperti apa yang sudah kita buat dari monthly, weekly, daily sampai dengan 4 jam, dan kita lihat potensi di 1 jamnya seperti apa. Jadi pokoknya intinya gini, kalau dia terjadi break impulsif bearish kuat dan close di bawah sini dan terjadi pergerakan di bawah 1822, boleh sell
ya, pasang stop loss di atasnya dengan target terdekat adalah 1816 ataupun 1817 low-nya di weekly kemarin nih ya. Nih perhatikan, kalau dia sudah di area sini Anda likuidasi ketika dia retest mendekati 1822 atau 21 di area sini ya. Di area sini baru Anda sell lagi kalau ada pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern di pattern turun. Sell dan pasang stop loss di atas dengan target Anda bisa gunakan dengan target 1805 menjadi taking profit Anda. Jadi ini gambarannya, begitu juga dengan ketika buy ya, sama. Jadi kalau ini impulsif bullish ya, impulsif bullish kuat break di atas 1833 ya, buy di sini, stop loss di bawah dan taking profit 1837 terdekatnya. Kalau dia retest, buy lagi di sini dengan taking profit lebih tinggi di kisaran 1845 sampai dengan 48. Oke. Jadi ini gambarannya untuk hari Senin ya, dan di minggu depan ya. Untuk XAUUSD, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa support terus channel ini, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama dari apa yang sudah kita sampaikan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.